Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Bapak Ibu yang saya hormati, alhamdulillah pada pagi hari ini kita dapat menyelenggarakan kegiatan rutin pengajian ahad pagi atau jihadi yang diselenggarakan oleh Majelis Tabligh Pimpinan Cabang Muhammadiyah Indonesia. Izinkan pada pagi hari ini saya tidak melanjutkan buku sementara yang biasa saya bawa. Saya menemukan tulisan yang baik dari Prof. Ahmad Mutakin, beliau sekretaris Majelis Ibtidaiyah PP Muhammadiyah, terkait dengan 7 falsafah Kiai Haji Ahmad Dahlan. Tulisan beliau menarik. Kenapa saya perlu sampaikan ulang di forum ini? Karena beliau mencoba untuk melakukan cara memahami yang lebih enak, yang lebih mudah dipahami dengan melakukan kategorisasi, pengelompokan. Menurut beliau wonten 4 kategori yang bisa dibagi, yang bisa dijadikan dari yang dijadikan 4 kategori dari 7 falsafah hidup Kiai Haji Ahmad Dahlan. Saya ingin mengulang sedikit. Bapak Ibu, Kiai Haji Ahmad Dahlan, pendiri Persyarikatan Muhammadiyah menika, tidak banyak meninggalkan karya, dalam arti karya yang bentuk tulisan, karya buku. Beliau memang dikenal dengan pribadi yang senang melakukan amal, man of action, jadi orang yang memang mengedepankan amal. Imannya itu langsung diwujudkan karya amal. Tetapi bukan berarti beliau itu tidak memiliki kedalaman ilmu. Justru disitulah kecerdasan beliau. Beliau mampu menyeimbangkan antara aspek ilmu dan amalnya. Angel kan? Susah kan kalau kita mendapatkan orang yang pinter secara keilmuan, tapi prakteknya juga baik. Kan tidak mungkin kalau Kiai Haji Ahmad Dahlan itu bukan orang kita. Beliau bisa meletakkan yang luar biasa gerakan Persyarikatan Muhammadiyah. Jadi kepintaran beliau, kepandaian beliau menikah, keluasan ilmu beliau menikah, itu beliau upayakan dalam amal. Dan itu jarang. Karena banyak juga orang-orang itu ingin tinggal di selain jarang. Pisau ngajar, kan saya juga mungkin bisa jadi kategorinya itu karena masih terus belajar. Nah, kedalaman ilmu beliau itu direkam
dicatat kalian salah satu murid beliau yang bernama Kiai Haji Raden Haji. Ayahnya Bapak Haiban Haji, Bapak Ibu yang sejak tahun 60-an, 70-an, 80-an aktif atau pergerakan di Muhammadiyah menikah pasti mengenal betul sinten itu Bapak Haiban Haji. Ingkang menggerakkan nopo itu Hari Besar Islam PHBIDI, ya kan, Bapak Haiban Haji. Ayahnya Bapak Budi Setiawan. Nah, dicatatlah kalian Kiai Haji Raden Haji menikah, sehingga ditemukanlah ada 7 pelajaran hidup, dikatakan 7 falsafah hidup Kiai Haji Dahlan, yang itu sejatinya sesuatu yang melekat di dalam pribadi Kiai Haji Dahlan itu sendiri, karena itu juga dilaksanakan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan. Di samping itu juga wonten 17 kelompok ayat. Jadi wonten ayat-ayat yang dipelajari betul kalian Kiai Dahlan, dan itu dikawal betul implementasinya di dalam kehidupan, pelaksanaannya di dalam kehidupan. Nah, dari 7 falsafah, 7 pelajaran hidup menikah, Prof. Ahmad Mutakin melakukan kategorisasi, melakukan pengelompokan, dan saya kira ini saya baca mudah untuk kita paham. Yang pertama, beliau mengelompokkan itu yang pertama masuk ke tentang nasib dan masa depan manusia, tentang nasib dan masa depan manusia. Nanti kita akan lihat bagaimana Kiai Dahlan melihat nasib dan masa depan manusia. Yang kedua, terkait dengan karakter dan tabiat manusia dalam menerima kebenaran. Kita akan lihat juga nanti bagaimana sih karakter dan tabiat manusia dalam menerima kebenaran. Dan yang ketiga, ini agak panjang, agak memang tentang keilmuan. Bagaimana manusia semestinya menggunakan potensi akal pikirannya dalam rangka menemukan kebenaran, mempertahankan serta kecenderungan manusia yang tidak maksimal dalam mempertahankan kebenaran tersebut. Dan yang keempat, tentang pentingnya keseimbangan ilmu dan amal serta cara mempelajari dan mengamalkan ilmu tersebut. Nah, kita lihat yang pertama terkait dengan nasib dan masa depan manusia. Nasib dan masa depan manusia. Kiai Dahlan menurut Kiai Haji Raden Haji ngendikan mengenai manusia hidup di dunia itu hanya sekali, untuk bertaruh sesudah mati akan mendapat kebahagiaan atau kesesatan. Ini tentang nasib kita masa depan, nasib diri kita dan juga masa. Kalau kita mencermati apa yang disampaikan ini, falsafah hidup yang pertama ini, saya kira kita sudah bisa menangkap secara umum. Dan menarik juga, Kiai Dahlan betul membahasa surga atau neraka, tetapi pengen menggunakan bahasa yang lebih lekat dengan kita. Surga beliau kan disimbolkan dengan kebahagiaan, ya, sementara neraka disimbolkan dengan kesesatan. Nah, untuk mencapai kebahagiaan dan kesengsaraan menikah, kita tidak bisa terlepas di dalam kehidupan dunia. Dan Kiai Dahlan sudah menegaskan bahwa hidup di dunia ini hanya sekali.
untuk bertahan. Artinya kita dituntut untuk mempersiapkan diri kita, bagaimana kita mengatur diri kita agar nasib dan masa depan kita itu betul-betul menjadi nasib dan masa depan yang membahagiakan. Terkait dengan kehidupan dunia, saya kira kita sama-sama sudah sangat memahami bahwa kehidupan dunia menikah namun sementara, wal akhiratu khairu wa, dan kehidupan akhirat menikah lebih kekal dan lebih baik. Maka kemudian kita jangan sampai tertipu. Kita diperintahkan oleh Allah untuk tetap berorientasi masa depan. Wabtaghi fima ataqallahu darul akhirah. Kita orientasinya tetap masa depan. Nah, ini tetap jangan lupa juga wala tansa nasibaka minad. Kita tidak boleh kemudian melupakan aspek-aspek kehidupan. Cuma kan kebanyakan kita itu tertipu. Banyak orientasinya yang sementara yang kekal itu kita abaikan. Ini diingatkan kita bagaimana kemudian kita betul-betul menyadari bahwa kehidupan dunia ini hanyalah sementara, hanya lewat saja. Nanti tujuan akhir itu ada kehidupan. Maka ada rumus amal yang harus kita perhatikan. Ada rumus amal yang harus kita perhatikan agar amal yang kita lakukan itu betul-betul bisa kita jaga dan kita pelihara sampai hari akhir. Rumus amal itu sering diungkap juga oleh Kiai Madara. Manusia itu semuanya mati perasaannya, kecuali para ulama. Ulama menikah yang dimaksud orang-orang yang berilmu. Jadi otomatis berarti kita diperintahkan untuk mencari ilmu. Jadi kunci yang pertama di dunia ini harus mencari ilmu. Tidak mungkin kemudian kita tidak mencari ilmu. Saya kira sepakat juga. Walaupun ini hidup sementara, bertergantung ilmu, ya kita tidak bisa menjalani kehidupan. Usaha apapun harus pakai ilmu. Nah, ilmu itu kan tidak harus kemudian kita dapatkan di meja sekolah. Sakit lewat pelajaran apa saja. Mungkin kita dari seseorang bekerja, kemudian dari situ kita tahu rumusnya dan sebagainya. Itu ilmu. Yang pertama, untuk mencapai kehidupan dunia ya harus dengan ilmu. Tetapi diingatkan lagi, dan ulama-ulama itu dalam kebingungan kecuali mereka yang beramal. Sami. Nah, kalau kita dapat teori tapi tidak dipraktekkan, kita pasti akan bingung. Ilmu apa saja? Jadi kita bicara ulama di situ tuh dalam konteks yang lebih umum, dalam konteks kehidupan dunia. Tetapi dalam konteks keagamaan ya, para ulama adalah ulama yang paham agama ini. Kecuali mereka yang beramal, sehingga ilmu itu harus diamalkan. Dan mereka yang beramal pun semuanya dalam kekhawatiran, kecuali mereka yang ikhlas dan bersih. Kalau lihat pernyataan Nito, saya kira stepnya jelas. Di dunia ini perlu ilmu. Ilmu itu diamalkan. Nah, ketika diamalkan tentu mendapatkan berbagai macam hal. Tapi kadang-kadang seorang itu akan merasa bingung dengan apa yang dia dapatkan. Dan bahkan mungkin juga khawatir jangan-jangan
tidak berdampak apa-apa bagi kehidupannya. Maka diingatkan ada aspek penting dari semua itu adalah keikhlasan dan hati yang bersih. Ini nomor itu kata kunci kalau kita ingin mempersiapkan kehidupan akhirat kita agar kita mendapatkan kebahagiaan. Sehingga untuk mendapatkan nasib dan masa depan yang baik, ya kita harus beramal, berilmu, beramal. Tetapi itu semua kemudian kita harus landasi dengan hati yang ikhlas dan wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu din. Hati ikhlas dan Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, minggu kategori yang pertama tentang nasib dan masa depan. Jadi untuk masa depan kita bahagia, kita harus beramal. Dan ini harus menjadi prinsip nopon itu turun-temurun dalam kehidupan kita. Karena kalau kita berpikir amal yang kemudian sampai ke mengatakan kita kebahagiaan itu kan banyak jenisnya. Yang bisa kita hafal, misal ada hadis yang mengatakan idza mata ibnu adam inqata'a amalu illa bi thalath sadaqatin jariyah apa ilmun yuntafa'u bi, kemudian waladin sholihin yad'u lah, kan itu. Jadi sedekah jariyah, kemudian ilmu yang bermanfaat, dan juga anak yang soleh. Artinya ini bisa kita wujudkan, kita tingkatkan, kita upayakan supaya kemudian nasib baik kita juga didukung oleh amal-amal kita, termasuk oleh generasi sesudah kita, cucu cicit. Jadi kalau cucu anak-anak, cucu cicit kita, itu semua itu berpengaruh, mempunyai efek domino ke kita sendiri. Maka mendidik anak yang soleh dan sebagainya itu jadi kepentingan yang harus kita jaga, tidak hanya untuk si anak itu sesungguhnya, tapi juga untuk diri kita nanti di hari akhir. Kemudian yang kedua, kategori yang kedua itu adalah tentang karakter dan tabiat manusia dalam menerima kebenaran. Ini menarik. Nanti kita bisa banyak melihat fenomena sekarang begitu. Karakter dan tabiat manusia dalam menerima kebenaran. Mengambil dari falsafah yang kedua. Kebanyakan di antara manusia itu berwatak sombong dan takabur, hanya mementingkan dirinya sendiri. Bapak Ibu, pengetahuan itu terus berkembang, ilmu menikah terus berkembang, sehingga kemudian ukuran-ukuran kebenaran dalam kehidupan tentu juga mulai nampak, bisa kita tambah atau berkurang. Bahwa kebenaran memang dari Allah Subhanahu wa taala yang sifatnya universal, itu yang hakiki. Tapi dalam konteks kehidupan dunia kemudian ada nilai-nilai yang sifatnya kemudian itu bisa berkembang, termasuk ilmu pengetahuan. Bapak Ibu yang mungkin dahulu berprofesi sebagai guru, zaman dulu ini dikenal dengan dalam ilmu didaktik metodik menikah tentang TIU, tujuan instruksional umum, tujuan instruksional sama menikah bukan enten
zaman 80-an, zaman 90-an kita bawa kacamata itu di tahun sekarang, ya bisa jadi kalau kita kemudian merasa yang paling benar apa yang kita miliki itu, ya kita akan sulit untuk menerima kebenaran. Dan biasanya kemudian muncul sifat kemanusiaan kita itu karena kita merasa paling tahu, paling benar, sehingga tidak mau menghargai orang. Ini salah apa sih benar ini? Itu pasal pertama. Pasal kedua, kalau aku salah, kembali ke pasal pertama. Itu orang yang sombong. Jadi tetap dia yang paling. Nah itu, dan ini muncul dalam kehidupan sehari-hari. Kita sebagai orang tua kadang-kadang merasa yang paling benar sistem pendidikan zaman dulu itu kita terapkan kepada anak cucu kita, tapi ternyata dinamikanya sudah Nah, Imam Al-Ghazali pernah mengingatkan kepada kita tentang tipe manusia di dalam menerima kebenaran atau di dalam mengungkapkan kebenaran. Yang pertama, orang yang tahu bahwa dirinya tahu. Jadi orang yang dia tahu, kemudian dirinya sudah tahu, punya ilmunya dan dia paham tentang ilmu itu, sehingga dia menyadari betul. Kemudian yang kedua, orang yang tidak tahu bahwa dirinya tahu. Ini orang yang dia tahu tapi dia merasa tidak tahu. Ini yang mungkin menyembunyikan ilmunya. Yang ketiga, orang yang tahu bahwa dirinya tidak tahu. Ini menyadari juga dia tidak tahu, tapi dia mengetahui tentang kondisi diri. Nah, yang keempat itu orang yang tidak tahu bahwa dirinya tidak tahu. Yang keempat ini yang repot. Dan orang yang sombong itu biasanya orang yang begini, ngeyelan begitu dalam bahasa Jawa. Merasa paling bisa. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena ilmu itu terus berkembang, maka penting bagi kita untuk terus menambah wawasan. Kita juga harus terbuka dengan berbagai macam informasi yang kita miliki, yang kita dapatkan. Kita harus terbuka. Apa yang kita dapat saat ini bisa kita verifikasi. Kita bisa melakukan tabayun, cross check, check and recheck. Dulu keilmuan itu sangat terbatas dengan media buku yang didapat. Siapa yang baca buku, ya dia yang tahu. Siapa yang kemudian memiliki buku dan dia membacanya, dia yang tahu. Tapi zaman sekarang pengetahuan itu sangat lekat dengan kita. Bahkan sampai kita tidur pun kita masih bisa mendapatkan itu. Anda semua di kamar kita sendiri, kita tidak bisa membatasi siapapun untuk mendapatkan informasi sekarang. Lewat apa? Lewat HP, lewat internet. Rumin, ibu mau buat makanan begitu, itu udah ada tumbas buku resep atau nunggu majalah koran hari Ahad, karena di situ ada rumus resep masakan. Saat ini boten sah maos, tinggal nonton lewat film di YouTube cara masak, please langsung dilihat sambil lihat praktekan. Saat ini sangat betul. Buat makanan apa saja, pengen makanan ala Jepang, buat pengen makanan ala, nah itu sekarang semacam itu sumber keilmuan kita. Maka kalau kita kemudian menganggapnya
paling benar apa yang kita miliki itu menjadi sesuatu yang salah. Itu menjadi sesuatu yang kita sekali lagi harus menjadi orang yang terbuka. Nah, menarik apa yang pernah saya dapatkan dari beberapa guru yang mengatakan, diceritakan kan dulu Mbah Dahlan itu belajar tidak hanya kepada orang Islam dalam konteks keduniaan, dalam konteks ilmu keagamaan, tentu dengan para yai yang di Soleh Darat, di mana saja itu, maka ketemulah dengan Mbah Hasyim Asy'ari yang pendiri NU, kemudian sampai ke Mekah. Tapi dalam konteks keilmuan keduniaan tentang manajemen organisasi, tentang pengembangan diri, itu beliau belajarnya malah justru ke orang non muslim, berdialog di perkumpulan di utama itu kan plural, inklusif, banyak orang di sini. Prinsip yang beliau ajarkan menurut apa yang saya dapatkan dari para guru itu, beliau menikah ketika mendapatkan ilmu, menikah kata kunci pun husnul, berprasangka baik. Tidak apa-apa, siapapun yang mengajarkan itu ya kita terima, bagian dari ilmu yang kita dapatkan. Kita bersikap baik saja kepada apa yang disampaikan. Nah, nanti kita bisa pilah dan pilih mana ilmu yang sesuai dengan diri kita dan kemudian harus kita laksanakan. Ini yang kadang-kadang saya kira agak sulit juga gitu. Kalau orang sudah berilmu, ngaji ke orang yang dianggap baru, itu biasanya kemudian muncul rasa wahai cahwi sore dengan nah ini juga kadang-kadang muncul, maka kita ini harus hati-hati betul. Nah, Kiai Haji Dahlan ternyata mengajarkan kita itu belajar kepada siapapun, tapi kita tetap punya prinsip berprasangka. Ini pelajaran yang berat sebenarnya. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, nah terkait dengan karakter ini juga, biasanya manusia itu cenderung tidak mau merubah apa yang ia sudah miliki. Tadi dia sudah dapat merasa yang paling hebat, paling bagus, kemudian dulu sudah maksimal, ada ilmu baru, itu biasanya cenderung menolak dan tidak mau merubah. Dalam falsafah yang ditulis oleh Kiai Haji Najib katakan begini, manusia itu kalau mengerjakan pekerjaan apapun sekali, dua kali, berulang-ulang, maka kemudian menjadi biasa. Kalau sudah menjadi kebiasaan yang dicintai, itu sukar untuk diubah. Sudah menjadi tabiat bahwa kebanyakan manusia membela adat kebiasaan yang diterima, baik itu dari sudut keyakinan atau i'tiqad, perasaan kehendak maupun amal perbuatan. Kalau ada yang akan mengubah, mereka sanggup membela dengan mengorbankan jiwa raga. Demikian itu karena anggapannya bahwa apa yang dimilikinya adalah ya, dalam konteks keyakinan kita sering dapatkan diingatkan bahwa ini tidak sesuai Quran dan Sunnah, tapi tetap ya, dalam Al-Quran itu disebutkan inilah amal dari orang tua. Jadi karena ini amalan nenek moyang dianggap yang paling, dan ketika itu tidak dilaksanakan dianggap tidak melaksanakan kebenaran. Nah, ketika ada informasi bahwa apa yang dilakukan oleh nenek moyang itu salah, dia pasti karena merasa paling benar itu, tabiat manusia ini sulit untuk menerima kebenaran. Kan tidak hanya dalam konteks kehidupan dunia, tapi juga dalam konteks masalah-masalah sosial
tapi yang penting malah biasanya lebih berat dalam konteks masalah keyakinan atau itu. Jika pengamalan yang kita lakukan kalau diingatkan itu ya kita sulit untuk mengubahnya karena merasa itu yang paling. Dan kalaupun mau diubah, kita malah kadang membela dengan semangat, bahkan jiwa raga kita siap untuk mempertahankan tradisi yang sudah dimiliki. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu yang kedua, jadi kategori karakter dan tabiat manusia dalam menerima kebenaran. Kemudian yang ketiga, kategorisasi yang dibuat itu adalah tadi untuk kita biar tidak terjebak pada rasa sifat sombong dan tabiat yang seolah-olah tidak mau kita tidak mau berubah itu. Kita kemudian kaitannya dengan kategori yang ketiga ini. Bagaimana manusia semestinya menggunakan potensi akal pikirannya dalam rangka menemukan kebenaran, mempertahankan serta kecenderungan manusia yang tidak maksimal dalam mempertahankan kebenaran. Yang pertama, bagaimana kita memaksimalkan potensi akal pikiran kita untuk meraih kebenaran. Bapak Ibu, di dalam kita beragama itu, selain kita menggunakan aspek ta'abbud, keyakinan kita kepada Allah, ketentuan kita kepada Allah, kita juga perlu menggunakan ta'aqqul. Bagaimana kita berpikir, memahami tentang ajaran agama Islam. Ini kemudian kalau saat ini kita kenal di Muhammadiyah niku di dalam memahami ajaran agama menika wonten pendekatan bayani, burhani, irfan. Bayani menika berdasar terkait dengan teks, bagaimana memahami teks Al-Qur'an, teks hadis menika. Nasnya itu seperti apa? Burhani menika bagaimana kita menemukan kebenaran atau menemukan ilmu pengetahuan atau memahami Al-Qur'an untuk kehidupan kita itu dengan pembuktian eksperimen di laboratorium dan pengembangan ilmu. Dan yang ketiga, irfani menika lebih mendekatkan mengandalkan kedekatan kita, kebersihan jiwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tapi ada memaknai irfani menika dengan kebijaksanaan. Mengambil dari ayat surat An-Nahl menika, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Jadi dari hikmah menika adalah irfan, ketulusan hati, kebeningan hati di dalam melihat niku segala macam persoalan, kemudian didekatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, bagaimana kemudian kita menggunakan potensi akal menika? Ingat pertama yang harus kita perhatikan, setelah mendengarkan pelajaran-pelajaran, yang pertama itu manusia perlu digolongkan menjadi satu dalam kebenaran, harus bersama-sama mempergunakan akal pikirannya untuk memikir bagaimana sebenarnya hakikat dan tujuan manusia hidup di dunia. Apakah perlunya hidup di dunia harus mengerjakan apa, mencari apa, dan apa yang dituju. Manusia harus mempergunakan pikirannya untuk mengoreksi soal keyakinan, kepercayaan, tujuan hidup dan tingkah lakunya, mencari kebenaran yang sejati. Karena kalau hidup di dunia hanya sekali, ini sampai sesat, akibatnya akan celaka dan sengsara selama-lamanya. Ini perlunya kita terus mencari ilmu. Dan untuk mencari ilmu, kita harus mengembangkan potensi akal. Jadi untuk menghilangkan tabiat tadi yang pertama, karakter yang
merasa benar itu ya kita harus mempergunakan akal pikiran kita. Nah, agar kita maksimal di dalam mempergunakan akal pikiran ini, ya kita harus diskusi, berdialog, tidak belajar sendiri. Dalam bahasa di sini ya digolongkan dalam satu kebenaran, digolongkan dalam majelis ilmu, digolongkan dalam kegiatan jamaah untuk saling berdiskusi. Karena kenapa? Karena siapa tahu apa yang kita dapat itu ada perspektif lain dari orang lain yang kemudian bisa melengkapi pemahaman kita. Jangan sampai kita itu merasa sudah paling bisa memahami, tapi siapapun sesungguhnya punya cara pandang sendiri sehingga kemudian bisa melengkapi apa yang kita miliki. Jadi ini pentingnya kita berjamaah itu. Berjamaah itu sesungguhnya bukan sekedar kumpul bersama menikah, tetapi bagaimana kemudian kita bisa saling berdiskusi, mencari kebenaran, mencari tentang bagaimana seharusnya kita. Sering kan di antara kita kadang-kadang berdialog atau saling bercerita bagaimana seseorang menghadapi persoalan A. Kita merasa ya paling bagus itu menyelesaikan persoalan A, tapi kok ada orang lain yang menyelesaikan persoalan A itu dari sisi yang lain, sehingga kemudian dapat ilmu sendiri. Oh, gitu caranya. Sehingga bisa jadi apa yang kita pahami itu bisa dilengkapi dengan apa yang dimiliki oleh teman. Nah, ketika besok kita menghadapi persoalan yang sama, ini bisa jadikan kita referensi. Oh, seperti ini. Jadi tidak serta-merta apa yang kita miliki itulah yang paling. Maka untuk mencari ilmu, sekali lagi memaksimalkan akal pikiran kita, ya kita harus sering-sering berdiskusi, sering-sering berkelompok, berjamaah, kemudian saling merumuskan. Nah, saya saat ini pendapat pribadi saya, inilah yang kemudian saya melihat Kiai Haji Dahlan terdorong membuat organisasi Muhammadiyah. Karena di Muhammadiyah itu kemudian bisa berdialog, berdiskusi, bertukar pikir, bertukar gagasan, bertukar pikiran untuk mencapai kehidupan yang lebih baik. Nah, dipikir sendiri malah ini benar. Bapak ibu punya masalah dipikir sendiri. Wah, seolah-olah buntu, gak ada pilihannya. Tapi ketika baru ngobrol sama teman, tidak usah kemudian menyebut yang punya masalah kita, enggak. Kita cuma bilang, ini orang pokoknya ini ABB ya, kira-kira begitu. Dia kasih ide, tidak usah yang bicara diri kita yang punya masalah. Kita cuma mancing, ini orang pokoknya ini, kemudian dia kasih ide. Oh, benar ya. Kita laksanakan itu diam-diam. Kan bisa begitu. Bahkan kadang-kadang justru yang solusi-solusi yang berbagai macam itu kita dapatkan dari anak-anak muda. Ya karena mungkin mereka lebih banyak baca, atau banyak berinteraksi, banyak bergaul gitu. Sehingga kemudian pengalaman itu menjadi lebih kuat, lebih banyak. Kita yang mungkin hanya punya referensi masa lalu itu ditambahkan wawasan yang baru. Maka pentingnya kita untuk memaksimalkan akal pikiran kita di dalam memahami keagamaan, memahami nilai-nilai kehidupan dan menjalani kehidupan itu, ya kita harus berjamaah. Nah, berjamaah di sini bukan dimaknai sholat jamaah yang imam setelah selesai kadang pergi, tetapi berjamaah di sini adalah bagaimana kemudian kita saling berkomunikasi. Maka muncullah kata jamiyah. Tidak sekedar berjamaah tetapi berpersyarikatan, berorganisasi. Nah, kalau sudah organisasi itu ada saling memberi, saling menerima, saling kerjasama, saling berbagi, saling bertukar pikir.
Kalau organisasi tidak ada saling, ya namanya otoriter, seolah-olah ini loh yang paling benar, putusannya dilaksanakan. Nah, itu yang ada. Kemudian yang kedua, bagaimana ketika akal pikiran itu sudah kita bangun, sudah kita pahami, sudah kita kuatkan, mempertahankannya bagaimana? Mempertahankannya bagaimana? Maka yang bisa kita gunakan untuk mempertahankan apa yang kita miliki itu adalah, ya, kita ini kalimatnya begini di kalimatnya Yazid. Setelah manusia mendengarkan pelajaran-pelajaran fatwa yang bermacam-macam, membaca beberapa tumpuk buku, dan sesudah membincangkan, memikir-mikir, menimbang-nimbang kesana kemari, barulah mereka dapat memperoleh keputusan, memperoleh barang yang benar, yang sesungguh-sungguhnya dengan akal pikirannya sendiri dapat mengetahui dan menetapkan inilah perbuatan yang benar. Sekarang kebiasaan manusia tidak berani memegang teguh pendirian dan perbuatan yang benar karena khawatir kalau menepati kebenaran akan terpisah dengan teman-temannya. Pendek kata, banyak kekhawatiran itu akhirnya tidak berani mengerjakan barang yang benar, kemudian hidupnya seperti makhluk hidup yang tidak berakal, hidup asal hidup dan tidak menempati kebenaran. Ini pelajaran tentang pentingnya, ya, komitmen, konsistensi di dalam menegakkan kebenaran. Ya, kita sering janji yo pikiranmu benar, tapi aku rapena karo ojo. Nah, kira-kira begitu. Janji benar, tapi aku rapena karo orang lain. Pokoknya muncullah rasa pokoknya. Nah, berarti ya kita kalau sudah akal pikiran kita menuntun pada kebenaran, bagaimana kita secara konsisten untuk melaksanakan kebenaran. Nah, dan bagaimana mempertahankannya? Ya perlu modal, yaitu pengorbanan. Nah, biasanya orang yang susah orang untuk berkorban mempertahankan kebenarannya itu karena dia tidak mau mengeluarkan apa yang dia ini. Nah, orang gengsi kan sudah begitu. Kalau terkait dengan karakter yang tadi, yang tabiat manusia, ya orang itu kan begitu. Dia tidak mau kehilangan itu. Ya modalnya, ya dia modal jiwanya bisa dibenci. Kalau butuh uang, ya kita dia harus keluarkan uang untuk berusaha bagaimana berpindah dari apa yang salah tadi menuju pada kebenaran. Jadi untuk yang ketiga ini, bagaimana kemudian kita menggunakan akal pikiran itu. Yang pertama, kita harus berjamaah akal pikiran itu untuk menemukan pemikiran-pemikiran yang cerdas. Kita harus berjamaah, berdiskusi sehingga kita mencapai kebenaran dengan akal pikiran yang kita miliki. Dan yang kedua, dari segi kalau dalam teori keilmuan ini ontologinya itu kita harus mencari kebenaran dengan diskusi. Dari epistemologinya, ya kita harus konsisten terhadap ilmu yang kita miliki. Dari aksiologinya, aksinya itu ya kita harus mengamalkan kebenaran walaupun harus dengan modal yang harus kita keluarkan. Jangan sampai kemudian kita tidak mau keluar modal, kira-kira begitu. Ya kita harus berkorban. Kalau kita ingin mendapatkan kebenaran. Kalau nggak mau mendapatkan kebenaran, ya kembali ke tabiat awal, ya tadi hidup kita akan terjebak pada hidup yang asal hidup, tidak menepati kebenaran. Mungkin Bapak Ibu pernah mendengar ungkapan Buya Hamka, kalau kita bekerja asal bekerja, kerbo juga bekerja di. Kalau kita makan asal makan,
hewan juga makan, asal makan. Nah, berarti kita ini manusia harus punya nilai lebih. Nah, nilai lebih itu didapat dengan akal pikiran. Nah, itu potensi yang dimiliki. Nah, akal pikiran itu bisa maksimal kalau kemudian kita bisa mengoptimalkan apa yang kita miliki itu untuk mencari kebenaran. Mencari kebenaran itu bisa kita wujudkan dengan cara kita berdialog, berdiskusi, berjamaah, berkelompok, tidak hanya sendiri. Tetapi juga setelah itu kita perlu konsistensi, sikap istiqomah, dan yang terpenting lagi kita harus mau berkorban, harus mau memodali diri kita agar kita ini bisa menemukan kebenaran. Nah, tidak mau modali ya sih. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang terakhir dari apa yang dikelompokkan oleh Prof. Ahmad Mutakin dan 7 falsafah hidup itu adalah perlunya keseimbangan ilmu dan amal. Kiai Madaran menurut Raden Ajit mengatakan begini, pelajaran itu terbagi menjadi 2 bagian. Satu, belajar ilmu pengetahuan atau teori, dan yang kedua belajar amal, mengerjakan atau mempraktekkan. Semua pelajaran harus dengan sedikit demi sedikit, setingkat demi setingkat. Demikian juga belajar amal harus dengan cara bertingkat. Kalau setingkat saja belum dapat mengerjakan, tidak perlu ditambah. Jadi yang menurut saya mengajarkan beliau tentang tadi, keimanan itu harus diwujudkan, ilmu itu harus diamalkan. Kita mungkin Bapak Ibu pernah mendengar istilah berilmu amaliyah, beramal ilmiah. Kalau Bapak di HW pasti hafal. Berilmu amaliyah, beramal ilmiah. Ilmu itu harus diamalkan, amal itu harus didasarkan ilmu. Mana yang harus didahului, ilmu atau amal? Ya, seiring sejalan. Seiring sejalan. Ya, apa yang kita dapatkan ya kita amalkan. Apa yang kita amalkan juga harus sesuai dengan ilmu. Karena kayak pertanyaan sama, telur atau ayam duluan, susah dijawab, ilmu atau amal. Pokoknya kita seiring sejalan. Jangan sampai ilmu saya baru sedikit, saya tidak bisa mengamalkan. Yang sedikit itu yang diamalkan. Itu prinsip yang harus kita miliki. Dan di Muhammadiyah, berapapun ilmu kita ya kita amalkan. Kita amalkan agar kemudian amal kita tidak sekedar ikut. Karena apapun kita dilarang oleh Allah untuk mengikuti sesuatu yang tidak ada pengetahuan atasnya. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilm. Jadi kita itu dilarang oleh Allah, janganlah engkau mengikuti sesuatu yang engkau tidak tahu atasnya. Maka mengetahui ilmu itu penting, kemudian kita berusaha untuk mengamalkan. Kalau teori yang biasa kita bangun itu kan mengamalkan itu dari yang sedikit sedikit kemudian yang mulai sekarang. Jadi dari yang kecil, dari yang sedikit, kemudian yang besar dan seterusnya. Jadi bertahap untuk mengamalkan. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah barangkali yang mungkin bisa kita renungkan kembali dari 7 falsafah hidup Kiai Zaman Dahlan. Jadi bagaimana kemudian kita ini bisa menjaga kualitas kehidupan kita. Yang pertama, kita harus menyadari betul tentang masa depan kita, dan nasib serta masa depan kita itu sangat tergantung diri kita sendiri. Maka kita harus memperbanyak amal kebaikan. Kemudian yang kedua, kita harus menjadi orang yang terbuka menerima wawasan. Maka kita berdoa kepada Allah, Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa
kita dimohonkan untuk mendapatkan kebenaran terus menerus. Kemudian yang ketiga, mari kita maksimalkan akal pikiran yang telah Allah berikan kepada kita untuk mencari ilmu pengetahuan itu dengan cara kita berkelompok, berdiskusi, berjamaah, berjamiah melalui Persyarikatan Muhammadiyah, sehingga disinilah kita bisa saling tukar gagasan, tukar pikiran, tukar berbagai macam ide lah untuk mencapai kehidupan yang lebih baik. Kemudian kita komitmen secara konsisten untuk mengamalkan kebenaran itu, dan kita pun tidak eman untuk melakukan pengorbanan agar kebenaran atau pengetahuan yang kita miliki itu maksimal bisa kita wujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang keempat, pentingnya kita menjaga keseimbangan ilmu dan amal, sehingga kita terus belajar ilmu tetapi juga terus belajar beramal dalam kehidupan sehari-hari. Demikian barangkali yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf bila banyak kekurangan. Yang benar tentu datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan yang salah tentu dari kekurangan saya. Matur nuwun, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.